Ini pasti sudah pada tahu ya. Ada seseorang yang mengaku jagoan dari Cikiwul datang ke perusahaan yang katanya itu ya minta jatah THR ya. Kasarnya memalak. Nah, orang ini itu mengintimidasi seorang security di sana karena bos perusahaan tak ada. Dengan gayanya yang bisa dibilang arogan sih ya. Terus mengintimidasi satpam dengan mengaku gua jagoan dari Cikiwul. Nah, berita ini sangat viral sekali dan mendapatkan banyak respon dari netizen. Kemudian ini yang terbaru, ada orang-orang yang mengaku dari Ormas datang ke Dinkes Bekasi, sampai-sampai ini menaburkan sampah jadi acak-acakan ya. Hal tersebut dinilai merupakan aksi premanisme. Dan ini tentu saja dinotis oleh Pak Deddy Mulyadi yang pada akhirnya dengan sikap tegasnya Pak Deddy Mulyadi menyatakan akan membentuk Satgas Anti Premanisme karena dinilai ya meresahkan teman-teman. Nah, kita langsung lihat videonya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang terbaru. Kamera putih yang melihat dari CCTV di depan. Kami datang kemarin untuk koreksi kepada dinas kesehatan. Kami mohon yang melihat video ini segera pas kamera putih difasilitasin untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh lihat. Kok badannya di ruangan itu, Bu? Ini udah termasuk intimidasi ya. Orang tidak merasa tentram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi. Di Kabupaten Bekasi, salah satu ormas menaburkan sampah di depan kantor dinas kesehatan. Langsung Tadi malam dinotis. Satuan Serse Polres Subang menangkap 6 orang yang melakukan pemerasan di kawasan industri Surya Cipta, yang di situ ada perusahaan mobil listrik BYD yang akan merekrut 16.000 tenaga kerja. Nah, untuk mencapai solusi itu saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin hari besok kami akan mengeluarkan surat keputusan hari Senin pembentukan Satgas Anti Premanisme. Pembentukan Satgas Anti Premanisme itu yang dinyatakan oleh Pak Deddy Mulyadi. Diamankan Satreskrim Polres Metro Bekasi pada hari Jumat. Dan dulu kalau pengen tahu, gua jagoan yang Nah ini Cikiwul. jagoan katanya. Masa gua banyak. Yang pada akhirnya diciduk oleh polisi. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Cikiwul sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis, kata Pak Deddy Mulyadi. Ini menunjukkan aksi yang cepat dari Pak Deddy Mulyadi, aksi yang tegas dan sangat bertanggung jawab, kemudian mendapatkan respon positif dari masyarakat. Saya sepakat tidak cukup hanya permintaan maaf.
Kenapa? Karena kalau cukup hanya dengan permintaan maaf, tentu tidak akan membuat efek jera. Ini kan yang dibutuhkan itu efek jera. Ya, tidak cukup hanya hukuman sosial. Kenapa? Karena ini sudah berlangsung cukup lama. Akhirnya di lingkungan sosial, minimal di lingkaran ormas-ormas itu, seolah perilaku seperti ini adalah hal yang wajar, hal yang biasa, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri bila melakukan hal seperti ini. Seperti itu. Ya, akhirnya ini harus dirubah. Mental ini harus dirubah. Gimana caranya? Pemimpinnya harus punya ketegasan. Dan sekarang alhamdulillah kita punya pemimpin yang tegas luar biasa. Bahkan saking seriusnya mengurusi persoalan ini. Kenapa? Karena berdampak rugi terhadap negara. Berdampak rugi terhadap perusahaan-perusahaan yang hadir di Jawa Barat. Yang pada akhirnya akan ada feedback bagi provinsi, bagi pemerintah. Lalu kemudian diganggu oleh aksi-aksi seperti ini. Ini kan benar, negara harus turun. Pemerintah harus turun, serius menggarap persoalan ini. Jangan lagi dianggap hal seperti ini adalah biasa, ya, adalah wajar, bahkan harus. Jangan, nggak bisa, Pak. Ini penyakit. Ini salah satu penyakit yang memang harus dibenahi. Dan pemimpin kita benar-benar ingin membenahi salah satu penyakit ini. Banyak kan yang beliau itu sedang benahi, khususnya persoalan mental. Mental para pendidik, mental anak sekolah, mental orang tua murid, mental para pekerja di lingkungan provinsi, mental para bupati, wali kota. Semua mental itu sedang dibenahi oleh pemimpin kita sekarang. Karena berawal dari sana. Kerusakan itu, keserakahan itu, kesewenang-wenangan itu berawal dari mental yang buruk. Kata Akang ini yang nama channelnya Manusia Plural, hal ini sedang dibenahi oleh Pak Deddy Mulyadi. Dan memang dari aksi yang cepatnya, respon yang cepatnya, ketika Pak Deddy Mulyadi mengetahui hal ini, aksi premanisme yang memang akan membentuk satgas, kemudian menyuruh polisi untuk menangkap, itu menunjukkan keseriusan dari Pak Deddy Mulyadi untuk mengatasi masalah ini. Karena ini sudah menjalar ya, bisa dibilang seperti itu. Makanya akan segera dibenahi dan dihapuskan hal-hal seperti ini yang memang merugikan masyarakat. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, ada nih gua. Banyak aksi premanisme ini banyak banget ya, di seluruh daerah pasti ada. Dan ketika diviralkan seperti ini ada beberapa aspek yang sangat luar biasa. Ketika Kang Deddy memviralkan ini, akhirnya masyarakat aware dan masyarakat harus berani. Ketika Kang Deddy memviral kali ini, kalau terjadi ada apa-apa sama Kang Deddy, masyarakat pun juga tahu bahwasannya ini pasti. Karena Kang Deddy pasti banyak lawannya nih Kang Deddy ini. Nah, pemimpin-pemimpin daerah lain sampai sekarang nggak ada yang berani nih bikin kayak gini nih. Apakah mereka takut sama preman ya? Padahal banyak banget loh. Udah zaman seperti ini masih kayak jahiliyah ya kan. Contohnya nih cabang saya di Padang, di Riau tuh masih dipajakin tuh yang namanya SPA, oknum SP apa, SPSI apalah namanya, oknum apa sih, serikat pekerja apa gitu ya. Jadi kalau ngirim barang ini oknum ya, saya bilang ya, ngirim barang mereka masih majakin. Lu makan merah di sini gak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, ada nih gua nih. Bayangin kalau jagoan Cikiwul ini nggak ketangkap, apa yang bakal terjadi? Bisa jadi ya makin banyak jagoan lain yang pakai cara premanisme buat minta THR. Dan ini yang lebih bahaya teman-teman. Coba sekarang kita bikin dua pola. Pola pertama tentang normalisasi premanisme di Indonesia. Bayangin kalau orang-orang lihat aksi ini berhasil, mereka bisa mikir, oh ya kalau mau dapat THR tinggal gertak perusahaan aja dong. Akhirnya cara-cara premanisme jadi normal teman-teman. Dan hal ini bukan cuma soal merugikan masyarakat, tapi juga perusahaan, dan ini sudah berlangsung lama. Dan pola yang kedua, tentang kredibilitas hukum yang dipertanyakan. Kalau dia bisa kabur dan gak ketangkep, berarti hukum kita lemah. Orang bakal mikir, kalau viral tinggal kabur aja, pasti aman kan. Nah, ini yang bikin makin banyak orang nekat pakai cara kotor karena ngerasa nggak ada konsekuensinya.
Ini mengenai Pak Deddy Mulyadi, itu bukan hanya orang Jawa Barat saja yang bangga ya, tapi di luar Jawa Barat. Bahkan saya baca komen-komen banyak yang pengen tukeran gubernur, istilahnya seperti itu. Karena dinilai apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini sangat baik dan memang banyak membantu masyarakat. Jagoan Citiwol sudah ditangkap. Sangat bangga saya menengok beliau. Semua yang ada di kawasan sana yang tidak menurut aturan dibersihkan sama Kakang Deddy Mulyadi. Saya sangat bangga. Gimana netizen? Ini Citiwol udah ditangkap atas perintah dari Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, supaya ditangkap, supaya dibersihkan, supaya diajarkan tata krama beradaptasi dengan manusia-manusia yang waras. Gimana pendapat kalian? Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Citiwol sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap, pasti nangis. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, muncul sebagai figur pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga membangun citra kuat melalui pendekatan populis dan aksi langsung di lapangan. Dalam komunikasi politik, gaya kepemimpinan seperti ini mencerminkan model kepemimpinan partisipatif dengan sentuhan otoritarianisme pragmatis, di mana seorang pemimpin mengambil keputusan cepat dan tegas, sekaligus melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kang Deddy menggunakan komunikasi politik berbasis aksi, performative communication, yang ditampilkan secara langsung kepada publik melalui media sosial. Alih-alih hanya berbicara di balik podium atau dalam forum resmi, Kang Deddy memilih untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan tindakan nyata. Bahkan aksi yang dilakukan oleh Pak Gubernur Deddy Mulyadi itu sangat diapresiasi oleh Mas Gibran dalam pidatonya. Karena yaitu tindakannya yang cepat, tegas, bertanggung jawab, dan ingin memberikan dampak positif kepada masyarakatnya, terutama di Jawa Barat, teman-teman. Nah, itu dia untuk informasi kali ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.